Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulini, NPM 25782112 dari kelas DRI 2T. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil layar dari lapisan 7 sampai ke lapisan 1. Nah, bayangkan kita itu sedang membuka sebuah website di laptop. Nah, ketika kita mengetik alamat website lalu menekan enter, datanya tuh tidak langsung terkirim begitu saja. Nah, data tersebut tuh akan melewati beberapa tahapan yang disebut dengan hasil layar, mulai dari lapisan 7 sampai ke lapisan 1. Nah, pertama datanya itu dimulai dari application layer atau dari lapisan 7 ya. Lapisan ini adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna. Contohnya itu saat kita menggunakan browser tadi, email atau aplikasi chat. Nah, pada lapisan ini, aplikasi meminta layanan jaringan agar bisa terhubung ke tujuannya. Nah, bentuk datanya itu masih disebut dengan data. Setelah itu, data masuk ke lapisan 6 atau presentation layer. Nah, di lapisan ini bertugas mengatur bentuk atau format data agar bisa dipahami oleh sistem tujuan. Di lapisan ini, data juga bisa dienkripsi agar lebih aman, misalnya saat menggunakan website HTTPS. Bentuk datanya itu masih berupa data. Lalu, kemudian datanya itu masuk ke lapisan kelima, yaitu session layer. Nah, lapisan ini itu bertugas membuat, menjaga, dan mengakhiri sesi komunikasi antara perangkat kita dengan server. Contohnya itu saat kita login ke website, sesi komunikasinya itu dijaga agar tetap terhubung. Bentuknya itu dia masih berupa data. Setelah itu kita masuk ke lapisan keempat, yaitu transport layer. Pada lapisan ini datanya mulai dibagi nih menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah ya dikirim. Lapisan ini juga mengatur pengiriman data agar sampai dengan baik, misalnya menggunakan TCP ataupun UDP. Di sini bentuk data di lapisan transport layer itu dia disebut dengan segmen. Lalu selanjutnya datanya masuk ke lapisan ketiga, yaitu network layer. Lapisan ini tuh bertugas menentukan alamat tujuan dan jalur pengiriman data. Disinilah alamat IP address digunakan agar data tahu harus dikirim kemana. Bentuk data di lapisan network layer itu disebut dengan packets. Selanjutnya, kita datanya itu masuk ke lapisan 2 yang disebut dengan data link layer. Lapisan ini bertugas mengatur pengiriman data dalam jaringan lokal. Di lapisan ini digunakan MAC address untuk mengenali perangkat dalam satu jaringan. Misalnya dari laptop ke router ataupun switch. Data di lapisan bentuk datanya itu masih disebut dengan frames. Dan terakhir, data masuk ke physical layer. Lapisan ini berhubungan dengan media fisik pengiriman data seperti kabelan, fiber optik, atau sinyal Wi-Fi. Data akan dikirim dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Nah, lapisan physical layer itu disebut dengan bits, yaitu data biner 0 dan 1. Jadi, saat data dikirim, prosesnya itu berjalan dari application layer sampai ke physical layer. Data yang awalnya itu masih berbentuk data akan berubah menjadi segmen, paket, frame, lalu bits. Setelah data sampai ke perangkat tujuan, prosesnya itu akan balik lagi dari physical layer naik ke application layer sampai akhirnya datanya itu bisa dibaca oleh pengguna. Intinya, OSI layer itu membantu kita memahami bahwa jaringan tidak terjadi secara langsung tetapi melalui beberapa tahapan. Nah, setiap lapisan memiliki tugas masing-masing agar data dapat dikirim, diterima, dan dipahami dengan benar. Sekian saja penjelasan mengenai OSI layer dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.